Anda jangan bercanda, bos. Waktu 2 hari itu terlalu singkat untuk menyiapkan sebuah pesta, gerutu Alex yang merasa konyol dengan permintaan sang bos Durjana yang menghubunginya tengah malam untuk memberikan pekerjaan berat. Apa dipersingkat 1 hari saja, Lex? Elang tersenyum simpul di balik ponselnya. Astaga, ini namanya Anda tidak memiliki peri keasistenan, bos. Bagaimana saya mampu melakukan itu? Menggaruk telinganya yang tidak gatal, Alex yang saat ini sedang berada di apartemennya memasang ekspresi kesal. Sayang sekali, Elang tidak bisa mendengarkan langsung umpatan lirih sang asisten. Mintalah bantuan kepada Ferdinand, dia pasti akan membantumu dengan senang hati. Hah? Kenapa Anda tidak langsung memberi perintah kepada pria jadi-jadian itu, bos? Alex bersuara lirih. Bekerja untuk Erlangga memang bisa mendatangkan pundi-pundi dolar dengan cepat. Sebagai asisten, pria itu cukup bangga dengan pencapaian yang telah ia raih. Beberapa apartemen mewah di Jakarta, 2 buah rumah, dan beberapa mobil dengan harga fantastis. Sebagai seorang bos, Elang memang royal, tapi memang sebuah gaji besar selalu dibarengi dengan tanggung jawab yang besar pula. Apakah kamu masih hidup, Lex? Kenapa hanya diam saja? Saya akan mencoba menghubungi asisten Ferdinand sekarang. Apa kamu gila? Ini sudah larut malam. Apa Anda lupa jika saat ini sedang menghubungi saya? Tanpa sadar, Alex meninggikan suaranya, tetapi sesaat kemudian merasa terkejut sendiri dengan ulahnya. Berani rupanya. Terdengar suara pelan Elang dengan nada tegas dan mengancam. Maaf bos, hilaf. Oke, saya akan segera mengaturnya. Lagi pula, saya heran, kenapa Anda memberi perintah tengah malam dan bukankah Nyonya Besar sudah mengatakan jika pernikahan sakral Anda akan digelar setelah Nona Alana sembuh? Sebenarnya, hal inilah yang menjadi pertanyaan Alex sejak tadi. Seperti tadi siang tidak bertemu di kantor saja, aku tidak bisa menunggu lama. Suara lirih Elang membuat Alex mengulas senyum. Bos yang merana, 4 tahun menunggu, sekalinya sudah terikat dengan hubungan erat, tidak berani untuk berbuat lebih. Padahal Alex tahu jika masa muda Elang dihabiskan dengan para wanita, termasuk dirinya. Apa yang Anda takutkan, Nyonya Besar? Beliau tidak akan tahu jika Anda tidak mengatakannya dan juga tidak membuat jejak yang sekiranya mencurigakan. Alex tersenyum simpul, membayangkan jika saat ini Elang pun menyetujui idenya. Siapa tahu besok pagi Nyonya Hana memarahi Elang dan dia bisa tertawa di atas penderitaan bosnya. Berperan menjadi asisten Durjana sepertinya boleh juga. Kenapa harus takut dengan Ibu Suri? Aku tidak takut. Wanita itu hanya menggertak dan lihat saja besok pagi apakah dia akan memarahiku atau justru tertawa jika aku bilang Basoka milikku sudah memuntahkan peluru di sarangnya. Apa? Jadi Anda sudah melakukan itu pada Nona? Lagi-lagi suara Alex meninggi, hanya suaranya saja yang tinggi, karena sejatinya pria itu merasa bahagia atas pencapaian yang dialami sahabat dan juga bosnya itu. Alex merupakan saksi hidup betapa Erlangga dan Praja, pria brengsek pada awalnya, berubah menjadi seekor kelinci ketika jatuh cinta. Jangan terlalu banyak bicara, lakukan tugasmu. Besok pagi ibu akan kembali ke Indonesia. Jika kamu bisa menyelesaikan tugasmu tanpa ikut campur ibu dan Ferdinand, tanpa diketahui mereka, maka aku berjanji akan menggajimu 3 kali lipat gajimu bulan ini. Saya akan minta saham 2% di perusahaan ANE. Alex memberikan penawaran. Oh, tidak masalah, itu tidak berat untukku. Asal semua berjalan sesuai yang kuhendaki. Suara tegas penuh keyakinan yang terdengar dari mulut Elang membuat Alex tersenyum lebar. Saya bercanda, bos. Akan saya lakukan dengan sebaik-baiknya karena saya juga menginginkan Anda bahagia. Ucapan tulus itu keluar dari bibirnya. Tidak ada yang lebih membahagiakan
pria itu kecuali melihat putra dari orang yang telah memberinya kehidupan berbahagia. Rasanya jika harus mengabdi seumur hidup pada keluarga Danupraja, tidak akan mampu membayar hutang budi atas kebaikan keluarga itu atas dirinya. Setelah pembicaraan yang terjadi antara dirinya dan Elang, Alex kembali ke tempat tidur. Baru saja hendak merebahkan di atas tempat tidur, terdengar suara ketukan di pintu depan. "Siapa malam-malam begini bertamu?" gumamnya. Pria itu mengambil senjata api di laci samping tempat tidur, menyelipkan di balik pakaian tidur yang ia kenakan, kemudian melangkah menuju ruang depan. Tidak ada situasi yang aman tanpa sebuah persiapan. Itu menjadi prinsip Alex selama bekerja untuk Elang. Suara ketukan di pintu semakin keras. Alex melihat si pengetuk pintu dari layar monitor yang ada di samping pintu. Terlihat seperti seorang wanita, tetapi tidak jelas karena memakai hoodie. Rasa penasaran membuat pria itu segera membuka pintu perlahan. Alex terkejut ketika tamu itu menerobos masuk tanpa permisi. "Tutup pintunya!" Suara gadis itu terdengar seperti ketakutan. Alex segera menutup pintu dan memastikan sudah terkunci dengan benar. "Siapa kamu? Kenapa malam-malam begini datang ke apartemenku?" Alex berjalan menghampiri tamu tak diundangnya. Gadis itu segera membuka hoodie yang dikenakan. "Kau?" ucap mereka bersamaan. Alex berusaha menggelengkan kepalanya, menghalau kabut yang menghalau pandangannya, jika itu memang ada, memastikan kebenaran objek yang saat ini berdiri di hadapannya. Kemudian bersuara lirih ketika apa yang ia lihat saat ini memang apa yang ia duga. "Dokter Lucia?" gumamnya. Pria itu mengucap nama seorang dokter di rumah sakit milik Alana. Tentu saja dia hafal karena Dokter Lucia sempat bersih tegang dengannya saat penculikan yang ia lakukan terhadap nona muda Meklon. "Tuan Alex, maaf, saya tidak menyangka bahwa Anda tinggal di apartemen ini. Jika saja lampu di ruangan ini terang, Alex pasti bisa melihat rona merah di wajah gadis pemilik wajah khas Asia Timur itu." Lucia tidak menyangka bahwa ia akan masuk ke kamar pria yang hampir ia pukul dengan pengukur tensi darah saat memaksa membawa Theodora Meklon tanpa sebab yang jelas. "Apa yang Anda lakukan malam-malam begini, dokter? Apakah Anda tinggal di apartemen ini?" Alex menunjuk sofa dengan tangannya sebagai isyarat agar Lucia segera duduk. Dari suara nafas gadis ini, Alex tahu jika dokter muda ini sedang menghadapi masalah. Jika tidak, mana mungkin selarut ini panik hingga memaksa masuk ke apartemen orang. "Saya dikejar penjahat dan mereka mengejar saya hingga ke apartemen ini. Tadinya saya baru pulang dari rumah sakit. Mereka mengikuti mobil saya." Lucia masih terlihat panik. Sejujurnya gadis itu tahu jika orang-orang yang mengejarnya bukan para penjahat melainkan orang-orang suruhan ayahnya. Setelah cukup lama mendiamkannya hidup di luar, akhirnya mereka datang. "Apakah Anda memiliki musuh sebelumnya?" Alex memicingkan mata. Otaknya yang cerdas mulai mengurai hipotesa saat menatap mata minimalis gadis itu. Terlihat sekali ada keraguan di sana. Tidak sulit bagi seorang Alexander Darwin untuk mengetahui permasalahan gadis ini jika memang diperlukan. "Apa menurut Anda gadis seperti saya berbakat memiliki musuh?" Lucia menatap Alex dengan tatapan tajam, seolah tidak senang dengan tatapan intens dan pertanyaan pria itu. Mata minimalisnya sedikit terlihat besar. "Siapa tahu, musuh tidak selalu tampak sebagai orang yang terlibat perkelahian fisik dengan kita. Bisa jadi orang yang kecewa dengan tindakan kita, kekasih misalnya, atau seorang pria yang cintanya Anda tolak." Alex berusaha menahan senyum saat melihat ekspresi kesal di wajah gadis itu. Rupanya dokter muda yang terkenal memiliki kecerdasan di atas rata-rata ini memiliki karakter yang unik dan menggemaskan. Pria itu mengerang oleh pemikiran terakhirnya tentang gadis ini. "Saya belum memiliki kekasih," lirik gadis itu sambil menghela nafas panjang. "Tunangan?" Lucia mengetikkan bahu. "Ada apa dengan Alex berusaha mencari tahu.
Anda itu cerewet sekali ingin tahu masalah saya. Lucia mendesis lirik. Jika boleh jujur, gadis ini sebenarnya sangat takut ketika mengetahui jika apartemen yang ia masuki adalah milik seorang laki-laki dewasa, dan seketika gadis itu tersadar oleh sesuatu. Astaga, saya lupa bertanya, apakah Anda sudah menikah? Gadis itu seketika berdiri, mengamati sekeliling ruangan yang nampak sepi. Tidak ada tanda-tanda orang lain di apartemen ini. Apakah pria yang duduk di seberangnya berbatasan dengan meja ini masih lajang? Saya belum menikah. Kelihatannya terkejut sekali dokter, geramnya ketika tahu jika dokter muda itu pasti menilai dia sebagai perjaka tua. Oh, syukurlah. Maksudnya Anda senang mengetahui saya belum menikah. Bolehkah Alex mengumpat? Sikap kalem gadis ini saat menangani pasien di rumah sakit tidak sebanding dengan sifat asli yang dimiliki. Bukan begitu, Tuan. Bukan begitu, Tuan Alex. Saya hanya heran, Anda itu asisten Tuan Muda Erlangga yang juga menikah di usia tidak muda. Lalu Dr. Felix yang menghamili gadis di bawah umur, dan Lucia menutup mulut melihat ekspresi kesal di wajah Alex. Gadis itu menggeleng beberapa kali atas nasib tiga pria tampan yang betah melajang di usia tidak muda lagi. Khususnya untuk Erlangga, pria itu menikah dengan Nona Alana juga penuh dengan perjuangan. Itu menurut gosip yang beredar. Saya tidak menyukai menikah muda. Ada hal yang bisa dilakukan saat masih muda sebelum ada rantai dari seorang istri yang menjerat leher kami. Alex bisa memaafkan kelancangan gadis ini mengingat statusnya sebagai dokter kandungan Alana. Saya yakin sebenarnya hidup sendiri di usia matang pasti sangat kesepian. Saya bisa memaklumi kenapa Dr. Felix sampai nekat menghamili putri seorang Meklon. Beliau pasti sudah bosan bermain dengan para bitch. Lucia mengetikkan bahu, mengurai sendiri pemikiran yang mungkin benar. Saya baru berusia 31 tahun, Dokter Lucia. Saya masih muda untuk memikirkan menikah. Oh, tapi Anda terlihat lebih dewasa dari 31 tahun. Mungkin karena Anda jarang bersikap santai dan selalu serius dengan penampilan yang terkesan kaku. Astaga, Anda ini cerewet sekali, dokter. Sepertinya penjahat itu sudah pergi. Apakah tidak sebaiknya? Jangan. Gadis itu tersenyum jengah saat menebak permintaan Alex. Tidak, orang-orang suruhan ayahnya pasti masih setia berjaga. Demi Tuhan, Lucia tidak ingin pulang ke negaranya saat ini. Ada ketakutan yang membayangi pikirannya saat harus pulang sekarang. Seminggu lagi umurnya genap, berusia 22 tahun. Ada janji yang harus ia tunaikan meskipun ia sangat berat melakukannya. Apa maksud Anda dengan jangan? Alex memicing seolah memiliki celah untuk memberi pelajaran pada gadis yang mulutnya sangat pedas ini. Izinkan malam ini saya menginap di sini. Saya akan tidur di sofa ini. Tolong, para penjahat itu pasti masih berkeliaran di luar. Meskipun enggan melakukannya, tetapi akhirnya Lucia mengatupkan kedua telapak tangannya untuk memohon. Tidak takut tinggal bersama pria matang seperti diriku. Aku ini temannya Erlangga dan Felix. Meskipun secara profesional Elang itu bosku, mata Alex berkedip jahil hingga membuat Lucia sedikit takut. Tetapi sepertinya pria ini tidak akan berani berbuat kurang ajar padanya, karena Alex tahu jika dirinya adalah dokter untuk nona mudanya. Saya percaya dengan Anda, Tuan Alex. Dirinya berusaha bersikap biasa. Baiklah, tapi aku mengizinkanmu tinggal tidak dengan gratis. Apa? Jika harus melayani, bukan itu. Hal seperti itu membutuhkan kesepakatan kedua belah pihak. Lalu Lucia memasang ekspresi serius. Besok siang, temani aku membeli cincin pernikahan sekaligus gaun pernikahan. Apakah Anda akan menikah? Wah, selamat jika Anda akhirnya sold out. Lucia tersenyum lebar, meskipun Alex tahu jika gadis itu sedang menertawakannya.
Sembarangan, jika yang menikah aku, mana mungkin aku akan mengajak wanita lain, kecuali kamu mau menjadi pengantinku. Alex menarik turunkan alisnya menggoda, hingga membuat Lucia sedikit salah tingkah. Jika bukan buat Anda, untuk siapa, Tuan Alex? Lucia berusaha mengurangi salah tingkahnya dengan bersikap lebih santai. Untuk Tuan Erlangga dan Nona Alana. Kali ini, Alex menjawab dengan ekspresi serius. Bukankah mereka sudah menikah? Belum secara agama, tetapi secara hukum sudah. Tuan Erlangga baru saja menghubungiku dan menyuruh menyiapkan acara pernikahan mewah 2 hari mendatang. Erang Alex yang merasa tugasnya kali ini memang lebih berat daripada mengerjakan laporan keuangan akhir tahun dan mengoreksi data puluhan perusahaan raksasa di bawah naungan Danupraja Group. Orang kaya terkadang aneh, kenapa harus menyiapkan acara mendadak seperti itu? Buktinya bisa. Bantu aku menyiapkan acara itu dan aku berjanji akan melindungimu dari penjahat itu. Sebenarnya mereka bukan penjahat, lirik Lucia pada akhirnya. Aku tahu, Dokter Lucia. Alex membalas diri sambil tersenyum tipis. Dari mana Anda tahu hal itu? Insting seorang laki-laki. Balasnya enteng, saya dijodohkan dan sudah setahun ini pergi. Seminggu lagi saya harus pulang ke Beijing, negara saya, karena saya sudah berjanji akan menikah tepat di hari ulang tahun saya kedua-dua. Tetapi saya enggan. Ada nada sedih tersirat di balik kalimat yang diucapkan dengan lugas itu. Apakah pria yang dijodohkan denganmu bukan pria baik? Dia baik. Tidak kaya, pengusaha besar di kota saya, tidak tampan, dari angka 1 sampai 10 nilainya 8,5. Seharusnya tidak masalah, bukan? Saya tidak mencintainya, dan itu adalah dasar utama membina sebuah hubungan. Ketika saya dekat dengannya, tidak ada debaran hati yang saya rasakan, semua datar dan biasa. Lucia menahan nafas saat mengucap kalimat itu. Debaran hati, ulang pria itu. Iya, salah satu indikasi jika perasaan cinta dan ketertarikan itu ada meskipun sedikit, setidaknya bisa ditambah ketika sudah hidup bersama. Alex tersenyum simpul. Ternyata gadis ini memiliki pemikiran yang cukup klasik dan prinsip dasar yang begitu kuat. Diam-diam pria itu mengagumi dokter muda ini. Tidak banyak seorang gadis yang bisa mempertahankan prinsip seperti itu di tengah kehidupan dunia hedon seperti saat ini. Bagaimana dengan saat ini? Alex tersenyum miring. Maksudnya? Lucia menatap manik mata hitam yang juga sedang menatapnya. Buru-buru memutus pandangan ketika merasakan sesuatu yang tidak biasa. Apakah hatimu berdebar? Lirik Alex. Kenapa bertanya seperti itu, Tuan Alex? Lucia menggaruk bagian belakang kepalanya. Memastikan saja. Siapa tahu kamu jatuh cinta, dokter. Selamat beristirahat. Dengan sangat tenang, pria itu berjalan melewati Lucia menuju kamarnya. Lucia mengepalkan tangan karena kesal, tetapi sesaat kemudian tersenyum tanpa sebab yang jelas. Yang ia tahu saat ini pipinya pasti merona.